Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Himatullah. Dan saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya yaitu Salsabila Alitoria. Namun beliau tidak bersama saya. Namun kalian juga bisa bertemu beliau di penjelasan selanjutnya lewat rekaman tentunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu jaringan, maksud saya pengantar jaringan komputer. Nah, langsung saja. Jaringan komputer sendiri itu secara sederhana merupakan hubungan antar komputer yang berjumlah 2 atau lebih. Jaringan komputer itu sendiri lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell oleh grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Komputer yang bersifat stand-alone atau artinya itu berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 bagian jika dilihat dari sisi geografis. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. 1. LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas, meliputi lokasi seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran, bisnis, laboratorium, dan sebagainya dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium komputer, dan sebagainya. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan penjualan motor, dan lain-lain. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Jaringan jenis ini merupakan jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara bahkan benua, tanpa batasan geografis seperti jenis jaringan yang lain. Nah, lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu topologi jaringan. Nah, topologi ini merupakan informasi dari sebuah jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki banyak jenis topologi. Namun ada 3 jenis topologi yang umum digunakan. Di antaranya yaitu topologi bus. Pada topologi bus ini, seluruh komputer dalam sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus berupa kabel. Cara kerja topologi ini adalah dengan mengirim dan menerima informasi di sepanjang bus tersebut yang melewati semua terminal. Topologi jenis ini tidak tergantung pada salah satu komputer. Artinya, semua terkendali di seluruh komputer dengan sistem tersebar atau lebih disebut distribute. Nah, di topologi bus ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk pertama-tama saya jelaskan dulu ke kelemahannya, yaitu pertama itu ada kapasitasnya terbatas, kedua kesulitan perawatan jika jumlah besar, ketiga jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas padat. Lalu di sini juga kelebihan topologi bus itu antara lain kecepatan pengiriman tinggi, kemampuan pengembangan tinggi, dan terakhir jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu kerja komputer yang sedang berjalan. Nah, lanjut ke topologi selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ini bekerja dengan cara data dikirim secara langsung sepanjang jaringan. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Data akan diterima apabila memang sesuai tujuan, dan jika bukan akan diteruskan ke komputer lain. Topologi ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu pertama, jika terjadi gangguan di satu titik, maka akan berpengaruh pada seluruh komputer.
Kedua, sulitnya dalam penambahan dan pengurangan komputer. Lalu di kelebihannya yaitu pertama, laju data tinggi, dan kedua, dapat melayani lalu lintas yang padat. Dan juga ada topologi terakhir yaitu topologi star. Seperti namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang. Masing-masing komputer ini dalam jaringan terhubung dalam pusat atau lebih disebutnya sentral. Terminal pusat tersebut bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data. Terminal inilah yang menyediakan jalur komunikasi khusus pada komputer yang akan berkomunikasi yang berupa hub. Hub sendiri merupakan alat yang menyediakan lokasi terpusat di mana semua kabel UTP itu terpasang ya. Dan di sini juga ada kelemahan dan kelebihannya juga. Kelemahan dari topologi star ini yaitu kesulitan perawatan jika ukuran besar, jarak terbatas, sering terjadi tabrakan pada lalu lintas padat. Dan juga kelebihan dari topologi star ini yaitu keamanan data tinggi, kemudahan pemasangan kabel dan penanganan masalah, dan terakhir penambahan terminal yang mudah. Selanjutnya di sini ada manfaat jaringan komputer, yaitu 1. Sharing data, 2. Sharing hardware, dan sharing internet. Nah, itu mungkin penjelasan dari kami berdua. Selebihnya mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.